Hello guys, welcome back to channel SMK Ignatius Semarang. Dan pada video kali ini kita akan membahas tentang statistika. Ya, masih berhubungan dengan matematika ya. Dan buatmu, seperti biasa, ada timestamp di kolom deskripsi di bawah. Nah, khusus untuk topik statistika ini cukup panjang, jadi saya akan membuatnya menjadi beberapa video. Kalau begitu, langsung saja, mari kita mulai. Baik, statistika. Jadi, sebelum kita belajar lebih lanjut tentang statistika, mari kita ketahui dulu apa yang menjadi manfaat dari statistika ini. Jadi, statistika ini bisa kita gunakan dalam pengukuran. Nggak perlu yang susah-susah, misalnya kita mengukur panjang ya, panjang suatu kertas atau panjang meja. Nah, ada kadang orang tidak merasa yakin dengan pengukuran itu. Otomatis orang itu akan melakukan pengukuran beberapa kali. Dengan demikian, pengukuran beberapa kali itu bisa berupa data. Nah, dari data ini kita bisa menemukan suatu ketelitian daripada pengukuran itu. Nah, itu salah satu gunanya. Kemudian, statistika ini jelas berguna sekali dalam hal penelitian, entah penelitian kualitatif maupun kuantitatif, ya. Kita akan bicara lebih lanjut mengenai kualitatif dan kuantitatif di slide-slide berikutnya. Lalu, dengan statistika, kita bisa terbantu untuk memaknai suatu peristiwa. Misal, kita memiliki data tentang COVID-19. Nah, rupa-rupanya dari data itu kita tahu data ini, data yang positif semakin banyak. Nah, berarti apa artinya? Ya, dengan adanya statistika, kita bisa memaknai hal itu. Kemudian, kita dengan adanya ilmu statistika ini, kita bisa memprediksi dan bisa menentukan, ya, menentukan tindakan dari misalnya kita punya bisnis, maka dengan adanya statistika dan ada data yang seperti itu, tindakan apa yang bisa kita ambil supaya bisnis kita semakin berkembang. Itu juga bisa. Itu manfaat dari statistika. Tetapi kadang orang itu bingung. Yang benar itu statistika atau statistik. Nah, gampangnya keduanya benar. Mengapa? Nah, ini penjelasannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kedua istilah ini benar-benar berbeda ya. Untuk yang pertama, statistika merupakan ilmu tentang cara pengumpulan, mentabulasi, menggolong-golongkan, menganalisis, dan mencari keterangan yang berarti dari data yang berupa angka. Atau bisa juga dimaknai sebagai pengetahuan yang berhubungan dengan pengumpulan data, penyelidikan, dan kesimpulannya berdasarkan bukti berupa catatan bilangan. Itu statistika. Jadi kalau dari dua pengertian ini kita bisa rangkum, yaitu statistika sebenarnya ilmu. Ya. Lalu statistik, nah, statistik merupakan catatan angka-angka atau yang berhubungan dengan angka, ya, perangkaan. Nah, pengertian yang lain, statistik merupakan data yang berupa angka yang dikumpulkan, tabulasi, digolong-golongkan sehingga dapat memberi informasi yang berarti mengenai suatu masalah atau suatu gejala. Itu statistik. Nah, ini kita bisa menyimpulkan bahwa statistika itu ilmu yang mempelajari statistik.
Artinya dua istilah ini tidak saling membenarkan atau tidak saling disalahkan karena memang keduanya berbeda. Jadi eh, statistika itu ilmunya, statistik itu objeknya, begitu. Semoga tidak membingungkanmu ya. Oke, kalau begitu data itu apa? Statistik itu apa? Nah, data atau statistik merupakan kumpulan keterangan daripada objek yang diamati. Nah, objeknya apa? Ya, apa yang kamu amati? Terserah, apakah kucing, atau pohon, atau apapun, rumah misalnya. Jadi semua keterangan tentang objek-objek itu data. Misalnya ya, misalnya saya suka sama komputer. Komputer itu pasti saya akan bertanya, mikroprosesornya apa ya? Oh, ternyata mikroprosesornya menggunakan AMD misalnya. Oh, begitu, AMD. Oke, mainboardnya gimana? Mainboardnya mereknya misalnya Asus misalnya. Ya, Asus. Lalu, oh kalau gitu bagaimana kemampuannya? Atau clocknya bagaimana? Eh, Ternyata ini bisa dipakai untuk main games, misalnya Resident Evil atau ya hanya sekedar Age of Empires, nah, misalnya seperti itu. Nah, itu data. Terus harganya berapa? Oh, harganya murah kok. Kalau di prosesor sama mainboardnya aja atau CPU-nya saja tanpa layar, tanpa keyboard dan sebagainya, murah kok. Cuman 5 juta. Nah, itu data misal. Itu komputer ya. Kalau yang lain ya lain lagi. Kalau pohon misalnya, pohon itu kan ada batang, daun, sama akar kan. Nah, daunnya itu seperti apa, batangnya kayak gimana. Nah, itu data, kumpulan keterangan. Nah, lalu dari data ini sebenarnya dibagi menjadi beberapa macam, yaitu menurut sifatnya, menurut cara mendapatkan, dan menurut cara penyajiannya. Kalau menurut sifat, di sini sederhana sekali, kita bisa bedakan menjadi dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Nah, data kualitatif, ini disimak, ini biasanya orang berbalik-balik. Data kualitatif merupakan data non-angka. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan, misalnya ya komputer tadi. Data kualitatif yang kita dapatkan dari komputer yang saya ceritakan tadi, prosesornya apa. Nah, itu kualitatif. Karena menunjuk apa prosesornya. Nah, karena kan prosesor kan bukan angka ya. Mesti sesuatu nama atau benda kan, menunjuk suatu benda. Nah, itu um, ini kualitatif. Ternyata AMD, oh ya AMD itu kualitatif. Lalu mainboardnya itu terus, nah, itu kualitatif juga. Di data kualitatif itu data non angka. Berarti boleh warna, Pak. Boleh. Berarti boleh apa? Kita cerita soal karakternya gini-gini, boleh, Pak. Boleh. Yang penting bukan angka, itu aja. Kemudian yang kedua, data kuantitatif. Data kuantitatif itu semua data tentang angka. Kalau komputer tadi ya contohnya itu bisa clock-nya atau kecepatannya berapa gigahertz, lalu besaran RAM-nya. Misalnya kalau dia DDR3 itu RAM-nya 16 GB misalnya. Terus ada lagi besaran hard disk-nya. Nah, itu semua yang berhubungan tentang angka itu data kuantitatif.
Nah, menurut cara mendapatkannya ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer itu data yang didapatkan dari kita yang meriset sendiri. Jadi, kita mendapatkannya secara langsung dari objek. Misalnya tadi, komputer tadi. Kok saya tahu itu datanya dari isinya kok AMD, kok tahu? Ya, karena saya lihat langsung. Saya buka begitu covernya, lalu kan ada kipasnya ya. Kipasnya dibuka, oh AMD. Misalnya kamu ke toko HP, pengen tahu HP yang harganya paling murah sekota Semarang itu HP-nya merek apa gitu. Misalnya Vivo, saya kurang tahu soal HP, jadi ini misalnya ya, kalau Vivo itu termasuk mahal ya, mohon maaf, maafkan saya. Misalnya Vivo. Nah, Vivo itu paling murah sekota Semarang. Buktinya apa? Saya mendatangi counternya satu-satu, counter jual HP itu satu-satu. Ternyata dibandingkan dengan Xiaomi, dengan merek-merek yang lain, ternyata dia paling murah. Misalnya seperti itu. Itu data primer. Karena kamu mendapatkan data itu secara langsung ke objeknya. Nah, kalau data sekunder bagaimana? Data sekunder kita dapatkan dari orang lain. Misalnya, kalau yang HP tadi ya, data sekundernya kita dapat dari, misalnya kita ada berita terbaru, ternyata Xiaomi mengeluarkan produk baru, dan itu belum ada di Indonesia. Nah, diperkirakan harganya sekian. Atau kamu dari orang yang terpercaya tahu harga HP itu dengan spek seperti ini, harganya misalnya 3 juta rupiah. Nah, itu kan kamu belum lihat langsung, ya, belum lihat ke counternya barangnya ada. Oh, ini loh 3 juta, karena kamu tahu dari contohnya orang lain, misalnya dari berita atau dari siapa. Itu sumber sekunder. Misalnya lagi kalau dalam hal penelitian, kita mencari data kan. Misalnya data itu hanya ada di Biro Pusat Statistik atau BPS. Nah, itu data sekunder. Seperti itu. Kira-kira bisa ya membedakan data primer dan data sekunder ya. Oke. Lalu menurut cara penyajiannya, ada dua jenis, data tunggal dan data kelompok. Untuk data tunggal, contohnya misalnya itu seperti daftar nilai, daftar nilaimu. Itu termasuk data tunggal. Kalau data kelompok, misalnya seperti apa ya? Kalau kamu coba buka di covid.go.id, di situ ada contoh data kelompok yang ini. Jadi dalam satu hari itu yang positif COVID itu rentang usianya berapa sampai berapa. Itu salah satu contoh dari data kelompok. Nah, itu. Jadi kalau data tunggal itu ya satu-satu. Kalau data kelompok itu biasanya menggunakan rentang. Kalau tadi yang saya contohkan, yang pasien positif COVID ya, itu rentang usianya misalnya 0 sampai 5, 6 sampai remaja ya 15 misalnya, 15 sampai 24. Nah, kayak gitu. Itu data kelompok. Nah, lebih lanjut nanti kita akan belajar tentang data tunggal dan data kelompok juga kok. Oke, lanjut. Kalau kita bicara tentang data, kita juga akan bicara tentang sampel dan populasi. Nah, populasi itu kemungkinan dari semua data yang bisa muncul itu. Nah, kalau sampel itu ya yang kita ambil, artinya sampel itu data yang kita ambil. Gambarannya begini, misalnya ya, besok kamu setelah lulus dari SMK bekerja di suatu perusahaan yang
bergerak di bidang produksi contohnya garment misalnya. Nah, di garment itu kan ada orang yang jahit, lalu setelah jahit jadi kan. Nah, produk jadinya adalah pakaian, celana atau baju gitu. Lalu ada pekerjaan yang disebut sebagai QC atau quality control, ya, quality control. Nah, itu mereka mengambil beberapa baju dari yang sudah diproduksi. Nah, semua baju yang diproduksi itu disebut populasi. Nah, yang diambil oleh orang-orang quality control ini disebut sampel. Nah, sayangnya untuk kali ini kita tidak membahas bagaimana teknik sampling. Kalau kamu ingin tahu teknik sampling, kita cari di channel lain. Dan ini menarik kok. Nah, seperti itu. Oke ya. Nah, lalu ini ada kotak sama atau ada persegi panjang sama lingkaran ini apa Pak? Ini bendera Jepang ya, Hinomaru ya? Bukan. Jadi persegi panjang sama lingkaran di sini ini saya ingin menunjukkan hubungan dari sampel dan populasi. Menurutmu yang sampel yang mana, yang populasi yang mana? Yang sampel yang mana kira-kira? Ya benar, sampel itu yang lingkaran. Populasi yang persegi. Seperti ini ya. Dengan demikian, hubungan antara sampel dan populasi itu tidak baik-baik saja. Jadi, populasi, ulangi, sampel ya. Sampel merupakan bagian dari populasi. Seperti itu. Nah, sekarang supaya data itu menarik untuk dilihat, ya, supaya orang itu tidak bosan dan tidak muntah karena suatu data, maka data ini perlu disajikan. Ada dua cara. Yang pertama dengan menggunakan tabel dan menggunakan diagram atau grafik. Nah, ini akan saya tunjukkan contoh-contohnya. Kalau tabel sudah jelas ya, di seperti ini. Ada yang jelas ada judulnya, lalu ada, nah ini namanya judul kolom. Kebetulan nih tabelnya tabel berupa kolom ya. Artinya yang diberi judul kolomnya. Sebab nanti bisa jadi ada tabel yang diberi judul barisnya, tapi itu jarang sekali. Yang umum itu ini, ada judul kolomnya pada tabel itu. Judul kolom tuh ini, nomor, nama, nilai ulangan KD 5T4 sampai nilai ulangan 5T5. Nah, ini judul kolom. Nah, kalau tabel tapi tidak ada judulnya, bukan tabel namanya. Namanya matriks. Nah, ini tabel seperti ini. Nah, lalu diagram atau grafik ya. Mengapa kok harus ada diagram atau grafik? Nah, ini supaya data itu bisa dibaca atau bisa dilihat secara lebih mudah dan menarik. Nah, itu. Jadi, selain dua itu juga memudahkan pengambilan kesimpulan dari data itu. Nah, kalau ada kurva atau ada grafik, ada diagram, orang langsung, oh ini berarti kayak gini. Oh, nah diagram atau grafik ini macamnya ada banyak ya. Ada diagram batang, garis, lingkaran atau pie, lambang, histogram, dan ogif. Oke, oh satu-satu. Nah ini diagram batang. Ada dua jenis ya, yang diagram batang itu ada yang seperti ini bentuknya. Ada yang nanti ini tulisannya itu di bawah ini. Ya. Setelah slide ini akan saya berikan contoh.
Misalnya seperti ini untuk diagram. Nah, ini data sosial media yang paling sering dipakai oleh orang Indonesia. Itu ada berapa ini? Yang ini, oke, ada YouTube. Kita dari sini kita bisa mengambil kesimpulan Facebook lebih sering digunakan dibandingkan Instagram. Tuh. Lain itu jarang digunakan dibandingkan WhatsApp. Ini kan cepat ya. Nah, YouTube ternyata yang paling sering dipakai. Nah, seperti saya ini. Saya kan sedang menggunakan YouTube untuk mengajari teman-teman sekalian. Tuh. Nah, ini juga diagram batang. Bedanya yang tadi itu kan bentuknya seperti ini ya. Keterangannya itu di kiri atau baris gitu ya, membentuk baris. Nah, kalau yang ini keterangannya ada di bawah ini. Mengapa ada dua jenis? Sebenarnya ini lebih kepada kepraktisan saja sih. Jadi tidak ada intensi atau tendensi apa-apa. Sebenarnya kalau memang betul kalau datanya banyak itu akan lebih menarik atau lebih mudah dibaca kalau bentuknya garis seperti slide sebelumnya ini seperti ini. Kalau sedikit kita bisa pakai ini. Gitu. Nah, diagram batang atau ya diagram batang yang selanjutnya ini kita tahu ya rupanya usia remaja sampai dewasa itu lebih banyak orang yang ini ya orang melihat iklan itu yang lebih banyak itu yang laki-laki dibandingkan yang perempuan yang usia ya dewasa muda sampai dewasa muda itu ya 18 tahunan ke atas gitu. Nah, ternyata yang paling banyak juga, yang paling banyak untuk audiensnya itu di usia milenial alias ini ya 25 sampai 34 biasa saya lah. Ini, audiens ini social media advertising audience. Kayak orang-orang yang biasanya melihat iklan di usia ini. Itu. Nah, kalau seperti ini kan mudah untuk dilihat untuk menarikan kesimpulan juga mudah. Oke. Nah, kalau ini termasuk diagram garis. Nih, ini kita bisa lihat keterangannya di sini. Yang meninggal itu yang warnanya oranye. Lalu untuk yang sembuh warnanya hijau ya. Ya, menurut saya ini hijau. Kalau kamu nyebutnya Tosca ya silahkan. Saya nggak peduli. Yang penting hijau ini. Lalu yang ini warnanya biru. Dari sini rupanya ya kasus COVID itu yang positif COVID sempat menurun di bulan ya sekitar November ini. Tapi naik lagi hingga saat ini. Ini kan sangat mudah ya untuk dibaca, dilihat. Dan mungkin orang menarik gitu. Nah, dari sini kita juga bisa mengambil kesimpulan ternyata yang sembuh sama yang meninggal itu lebih banyak sembuhnya dibandingkan yang meninggal. Itu. Jadi kamu yang sedang terinfeksi COVID-19, yuk jangan patah semangat yuk. Ya, kamu bisa sembuh kok. Nih, di data ini kan lebih banyak yang sembuh dibanding itu ya. Oke. Nah, kalau yang ini diagram lingkaran atau diagram pie. Nah, ini salah satu sumber traffic dari channel SMK Ignatius Semarang. Ternyata memang lebih banyak menggunakan kanal-kanal eksternal
Artinya ya saya dan admin secara manual membagikan link video lewat eksternal itu. Nah, ternyata memang ini ya, dari sini kita bisa tahu juga rupanya orang yang mencari video-video pembelajaran itu jarang. Kenapa? Karena di sini menunjukkan angka 7,9%. Berbeda jauh dibandingkan dengan ini 52,6 dan 18,4. Itu kan berbeda jauh-jauh sekali. Ini ya, saya mengatakan beda, bukan signifikan. Karena untuk signifikansi itu ada caranya. Bisa jadi bedanya itu kecil, tapi itu signifikan. Bisa. Nah, itu mengenai signifikansi tidak akan saya berikan, itu agak susah. Dan mungkin bagi yang tertarik ya monggo bisa ketemu saya nanti. Tuh, ini diagram pie. Nah, kalau ini apa ini? Google Play, Pak. Iya, benar. Tapi sebenarnya yang penting itu bukan Google Play-nya, tapi ini loh. Kan ada bintangnya, ada bintang 4. Ini ada, ya sebenarnya ada 5 bintangnya. Itu yang satu abu-abu. Ini bintangnya 5 tapi nggak genep. Ini apalagi? Ini hampir genep tapi kurang maksimal. Nah, ini sebetulnya teman-teman termasuk ke dalam diagram lambang. Lambangnya apa? Bintang. Nah, biasanya kalau diagram lambang itu untuk rating biasanya. Mungkin kalau kamu yang suka film akan tahu ya, atau ada rating film itu biasanya di website Rotten Tomatoes itu ada di situ. Jadi orang bisa menganggap bahwa oh, Wonder Woman itu menurut rating Rotten Tomatoes itu ternyata bagus loh. Itu. Terus ini apa namanya? Mana bagian bagusnya atau mana bagian jeleknya, kalau kamu menganggapnya jelek, di situ dibahas semua. Dan setiap orang bisa memberikan penilaian ratingnya seperti ini. Nah, kayak gitu. Nah, untuk yang terakhir ini contoh dari OGIF ya. OGIF itu semacam kumulatif, data kumulatif dari suatu data. Biasanya data kelompok sih yang ada frekuensi kumulatifnya. Nah, ini salah satu OGIF dari video di channel SMK Ignatius Semarang. Pada saat ini, belum ada 2 hari, itu ditonton 30-an orang. Jadi dari sejak pertama dia dipublish hingga hampir hari kedua itu 30-an orang yang menonton. Seperti itu teman-teman. Dan dengan demikian, ini saya di video kali ini hanya menunjukkan contoh-contoh untukmu dari penyajian. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini hingga selesai. Apabila ada hal yang kurang berkenan, saya minta maaf. Dan semoga apa yang saya bagikan ini bermanfaat untukmu. Baik, akhir kata, jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube ini. Supaya kami bisa dengan semangat membuat konten-konten yang menarik. Dan oh iya, satu lagi. Untuk saran dan kritik bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih. Dadah.